Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sujarwo Sarjana Pendidikan. Saya diberi amanah menjadi Kepala Sekolah SMP PGRI 1 Japah, dan selamat datang di SMP PGRI 1 Japah. SMP PGRI 1 Japah adalah salah satu sekolah swasta di Kabupaten Blora yang merupakan sekolah pemuda. Dan alhamdulillah program-program kami banyak sudah kita lakukan. Salah satunya adalah pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian kita ajak program religius keagamaan, yaitu ada sholat duha, sholat duhur, kemudian tahfiz, dan alhamdulillah selaras dengan program dari pemerintah yaitu SSN, Sekolah Sisaan Ngaji. Kemudian kita juga ada T5 yang satu kelas adalah materi 3 tema, kelas 7, 8, dan 9 masing-masing adalah 3 tema. Dan kita juga ada yaitu program unggulan yaitu digitalisasi. Di sini target kami adalah lulus dari sini siswa bisa mengetik 10 jari dan bisa mengaplikasikan yaitu Canva, artinya membuat desain, kemudian membuat brosur dan lain sebagainya dari Canva. Itu adalah program dari SMP PGRI 1 Japah salah satunya. Terus kemudian kita juga ada program-program yang lain yang pasti pembelajaran kami adalah menghadirkan pembelajaran yang berpihak pada siswa. Di sini tidak ada bullying, tidak ada kekerasan, dan tidak ada kekerasan fisik maupun verbal. Begitu perkenalan dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tarko, monggo Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tarko, Minara Pak Minara. Gimana kabar Pak Jan? Alhamdulillah baik Pak Tarko, baik. Gimana Bapak, baik ya Pak? Alhamdulillah, keluarga juga baik ya. Alhamdulillah ya. Udah lama udah ketemu. Udah sekitar ya 1 bulanan ya. 1 bulan nanti. Kita kok kangen gitu ya. Gimana Pak untuk kondisi sekolah? Alhamdulillah sih Pak, untuk kondisi sekolah ya makin kesini makin baik ya. Alhamdulillah ada perkembangan gitu ya. Dari sisi guru sih alhamdulillah kita pada nyaman, nggak ada gejolak. Sekolah juga aman, kegiatan sekolah juga berjalan dengan lancar. Ini alhamdulillah sih sudah selesai PAS Pak. Oh gitu ya. Mungkin ada ya. Kita lagi remedi. Oh deh. Atau mungkin ini Pak untuk program-program yang sudah berjalan selama semester ini. Gimana Pak? Untuk program yang sudah berjalan alhamdulillah lancar sih Pak. Kita juga karena program itu saya bawa di Komble setiap minggu itu kan selalu di Komble gitu, komunitas belajar untuk di SMP PGRI 1 Japah. Jadi program-program kami itu sebenarnya alhamdulillah sudah berjalan, dan kami juga kan sekolah penggerak, artinya kita juga ada IHT, Infos Training, terus kemudian juga ada PMO, ya itu sudah berjalan. Atau mungkin ada program yang perlu kita refleksi. Ya boleh Pak, ada. Mungkin ada ya, mungkin ada program-programnya. Mungkin diantaranya itu kan program panjangan banyak. Iya, siap. Program-program yang mungkin ada yang belum tercapai, mungkin ya belum maksimal, mungkin ada. Iya, pasti Pak. Ya itu bisa disampaikan. Ya, siap Pak. Saya sampaikan di satu persatu. Untuk refleksi nih Pak ya. Untuk refleksi selama 1 semester selama saya jadi kepala sekolah di SMP PGRI 1 Japah. Untuk yang pertama itu masalah program untuk kualitas siswa, yaitu kan programnya ada kita karena sekolah penggerak juga. Sebenarnya juga nggak sekolah penggerak juga harus melaksanakan pembelajaran diferensiasi. Betul ya. Jadi kalau untuk pembelajaran diferensiasi kita sih sudah berjalan Pak. Cuma ya kita refleksi ya ada beberapa pembenahan, artinya ada beberapa yang harus dibenahi. Kenapa seperti itu? Karena di SMP PGRI 1 Japah kan ada guru-guru baru yang banyak gitu. Oh iya, ada 5 ada beberapa guru yang 4. Ada P3K, dan alhamdulillah teman-teman kami juga diterima di P3K. Ada yang baru, personel baru, dan saya otomatis harus mengadakan training lagi mengenai pembelajaran diferensiasi. Saya yakin juga teman-teman udah tahu pembelajaran diferensiasi apa, cuma kan untuk prakteknya juga kan ya alangkah baiknya kita adakan kenegaraan.
Oh gitu, ya harus bisa menyebarkan gimana teman-teman bisa satu visi dengan sekolah, dengan pimpinan. Itu untuk program-program yang saya akan evaluasi nih Pak. Untuk program yang saya evaluasi yaitu untuk masalah pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosio-emosional. Saya yakin juga sih, guru-guru juga sudah melaksanakan untuk pembelajaran sosio-emosional. Cuma kan mereka belum tahu ya, ini pembelajaran sosial-emosional atau enggak, karena kan belum ada materi untuk itu. Jadi kebenaran saya dari guru penggerak, jadi nanti saya akan adakan PMO ya Pak ya, kayak sejenis training itu yang tentang pembelajaran sosial-emosional. Kemudian juga pembelajaran diferensiasi kami bulan Agustus saya juga mengadakan. Dan alhamdulillah sih untuk target saya ke depan yaitu pembelajaran diferensiasi harus menyeluruh. Jadi semua guru harus mampu untuk melaksanakan pembelajaran diferensiasi. Karena saya sebagai kepala sekolah plus juga saya juga guru penggerak di Kabupaten Blora angkatan 11. Jadi saya tahu betul pembelajaran diferensiasi itu akan berdampak positif kan. Gitu. Karena beberapa guru juga sudah mempraktekkan dan saya juga sudah supervisi begitu. Salah satunya adalah Bu Nafumi Damayanti. Jadi sama Bu Hilma. Itu mereka juga melaksanakan pembelajaran diferensiasi. Saya juga melaksanakan observasi sama pasca observasi. Dan alhamdulillah sih mereka juga sudah menguasai sih Bapak. Cuma ya emang untuk refleksi ke depan ya untuk beberapa guru harus ada saya coaching, terus kemudian juga saya harus adakan training masalah pembelajaran diferensiasi gitu ya, supaya guru-guru itu tidak merasa terbeban. Karena pembelajaran diferensiasi itu kan tidak membebani, tapi mempermudah guru sebenarnya. Di dalam pembelajaran. Itu untuk masalah program pembelajaran diferensiasi Bapak. Terus kemudian untuk ke depan, untuk yang perlu saya refleksi, saya benahi lagi itu adalah program yaitu keagamaan. Jadi saya punya misi itu adalah SMP PGRI 1 Japah ini harus intinya itu ya religius. Artinya program-program keagamaan harus ada. Dan alhamdulillah selama saya memimpin di SMP PGRI 1 Japah sih untuk sholat duha juga saya usahakan gitu ya. Jadi sholat duha itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kalau untuk sholat duhur pastinya kita usahakan setiap hari. Cuma kan kalau hari Jumat kan enggak, karena pulangnya kan jam 10:30 sama hari Sabtu. Hari Sabtu kita pulangnya kan jam 12 kurang 15. Jadi sholatnya di rumah. Tapi kalau untuk hari Senin sampai hari Kamis saya komando ke guru-guru juga harus menjaga sholat anak-anak. Karena belum tentu anak-anak itu ngomongnya siap sholat di rumah gitu, tapi belum tentu dan nggak yakin gitu. Karena anak-anak SMP itu kan anak-anak yang labil-labilnya bocah kayak Pak, gitu, seperti itu. Itu untuk program keagamaan. Jadi sholat duha, sholat duhur berjamaah, alhamdulillah sudah jalan. Terus kemudian kami juga ada nanti untuk ke depan kita juga ada kelas tapis ya untuk ke depannya. Kelas tapis. Dan nanti ini kan kebenaran kita kan ada program SSN, jadi nanti jadi satu. Jadi nyambung ya. Jadi nanti kita sekolah dengan program pemerintah daerah. Betul, kayak gitu ya. Nanti akan saya kolaborasikan. Gitu. Terus berikutnya lagi, alhamdulillah sudah berjalan P5 juga sudah berjalan Bapak. Cuma ya nanti ada pembenahan untuk semester depan. Karena kita kan nanti kan emang untuk sistem bloknya kan baru dimulai sewaktu saya jadi pimpinan. Jadi nanti untuk semester 2 akan saya mantapkan lagi. Jadi hasilnya biar lebih kelihatan gitu Pak. Jadi nanti Pak Tarko kesini monitoring, jadi Pak ini hasil P5-nya kan lebih enak. Tapi kita sudah saya udah buat untuk program di SMP PGRI 1 Japah itu istilahnya digitalisasi lah Pak. Jadi contoh kayak P5 kita juga udah kita buat digitalisasi. Jadi nanti Pak Tarko bisa monitoring di situ. Jadi kita nanti kasih link, linknya buka udah ada semuanya ya. Tuh, jadi nanti guru pun bisa mengisi nilai pun di situ. Jadi guru misalkan sudah P5 hasilnya bagaimana dinilai dan nanti guru langsung bisa menampilkan nilainya gitu. Nah terus kemudian itu P5 semua dibikin begitu Pak.
P5 itu kalau yang diketuai oleh Bima, dan kalau untuk digitalisasinya dibantu oleh Pak Ana. Dan terus kemudian Kombel, komunitas belajar sampai PGRI 1 Japa juga kita buat portofolio digital. Jadi kita sudah mulai untuk digitalisasi semua sesuai dengan misi kami, yaitu digitalisasi. Nah, untuk ke depan ya nanti kita tinggal benahi begitu. Seperti itu Bapak, itu untuk program yang ini ya yang saya refleksikan. Terus kemudian yang berikutnya lagi itu adalah tadi P5 SSN Sampon, dan terus kemudian digitalisasi. Berarti kalau nanti semakin ke depan ya pasti saya lanjut program itu Pak. Cuma ya ada pembenahan. Oh iya. Jadi aspirasi guru saya tampung, yang ya nanti tak benerin gitu. Yang mau guru gimana, aspirasinya gimana, nanti kita benerin bareng-bareng dan guru setuju jalan. Oh iya. Gitu. Terus kemudian kalau digitalisasi seperti pada awal dulu itu saya sudah pernah sampaikan ke Pak Tarko bahwa kita itu digitalisasinya kita akan tahukan lagi. Kita akan genjot lagi dan nanti untuk ke depan yang kurang-kurang nanti akan kita benahi. Intinya adalah lulusan SMP PGRI 1 Japa sudah harus bisa mengetik 10 jari dan harus bisa membuat desain di Canva. Oh gitu ya. Sudah ada target kita seperti itu. Tentu ini Pak, nanti tadi kan sudah disampaikan ya program yang situ banyak. Apakah ada program yang ketercapaiannya ya Pak masih kurang maksimal? Oke, mungkin siap. Program yang mana? Ya, baik. Untuk program yang kurang tercapai Pak menurut saya yaitu program pembelajaran diferensiasi. Kenapa kurang tercapai? Karena ada alasannya. Satu, personelnya guru itu ganti. 50% itu guru baru. Jadi guru-guru sini itu masih muda-muda tapi baru. Jadi ya energik sih pasti, cekatan pasti, fisik pasti. Cuma kan ya masih baru. Artinya perlu pembinaan, perlu tuntunan, perlu arahan kan gitu. Nah, jadi itu. Jadi untuk pembelajaran berdiferensiasi ya kurang tercapai menurut saya, karena baru beberapa guru yang melaksanakan, paling ya bisa dihitung saya, kurikulum, Pak Kasis yang gitu sama beberapa teman. Kalau untuk yang kurang tercapai adalah pembelajaran berdiferensiasi Pak. Tapi kalau untuk program-program keagamaan itu menurut saya sudah tercapai. Walaupun ada pembenahan. Tapi kalau untuk 75% juga sudah tercapai. Karena sholatnya juga berjalan dengan baik, program keagamaannya juga berjalan dengan baik, walaupun nanti ada pembenahan sesuai dengan aspirasi yang disampaikan guru waktu kongres. Itu aja sih Pak. Oh ya, yang tadi ya pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin kan tadi kan ada guru-guru yang belum. Betul. Terus, menurut Bapak, solusi yang Bapak berikan ke guru-guru itu supaya naik itu mungkin kiat-kiatnya apa? Mungkin punya program lain khusus itu. Sebabnya saya tahu gurunya kan baru, sebabnya keluar masuk itu ya baru. Itu memang menurut saya kendala bagi sekolah. Nah, untuk itu meningkatkan kompetensi pembelajaran yang khususnya berdiferensiasi ini Bapak melakukan metode apa supaya Bapak Ibu guru itu melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi? Siap. Jadi gini Pak, cara saya yang pertama saya akan melaksanakan yaitu in-house training IHT. Pembelajaran diferensiasi. Artinya apa? Guru itu harus kita pahamkan dulu untuk pembelajaran berdiferensiasi. Karena kalau gurunya nggak paham, ya nanti jalannya pun akan terbata-bata. Terus kemudian pembelajaran berdiferensiasi itu kan sebenarnya memudahkan, dan itu juga gambaran-gambaran itu harus saya tekankan ke guru. Artinya pembelajaran diferensiasi itu kan banyak. Artinya banyaknya itu gini, ada beberapa pembelajaran diferensiasi, ada konten, ada produk, ada proses kan gitu. Dan guru di SMP PGRI 1 Japa harus menguasai itu. Betul. Jadi mengenai assessment pembelajaran itu nanti akan lebih gampang kalau mereka itu sudah paham. Artinya training itu harus saya adakan. Jadi kemungkinan itu nanti waktu liburan kan mungkin liburannya ini Desember 2 minggu atau apa, dan nanti tak ambil 2 hari atau 3 hari untuk mengadakan IHT.
untuk pelatihan pembelajaran diferensiasi. Itu yang pertama, langkah saya yang pertama Bapak. Kemudian yang kedua setelah itu nanti saya akan supervisi ke guru-guru. Oh iya betul. Saya ngajar, mereka ngajar dan saya nanti ikut. Pastinya nanti saya akan melaksanakan praobservasi juga. Jadi praobservasi sama observasi. Artinya guru akan merasa didampingi pasti, dimotivasi pasti, dan pastinya mereka merasa tidak sendirian karena ada kepala sekolahnya yang mendampingi, mengarahkan. Tuh. Kemudian yang ketiga, dan saya nanti juga catatan-catatannya juga nanti akan saya istilahnya akan saya bicarakan sama guru terkait yang atau mungkin refleksi kegiatan itu ya gitu. Betul. Terus kemudian juga saya nanti akan supervisi masalah perangkat pembelajaran. Itu ya. Jadi nanti saya akan tentang kurikulum, nanti saya akan coba supervisi sendiri gitu ya. Takutnya mereka ada keluhan-keluhan di kelas tapi belum disampaikan. Jadi kalau bicara sendiri, saya coaching sendiri kan enggak. Jadi nanti mereka kan nanti akan berbicara solusi masalahnya dan solusinya dia pasti ada. Cuma belum bisa eksekusi karena kan belum disetujui oleh pimpinan kan begitu. Takutnya seperti itu. Mungkin cara-caranya itu aja Pak, pada tahap itu. Saya rasa sih itu sudah, kalau itu sudah berjalan dengan baik, saya rasa guru-guru udah maksimal. Untuk kembali lagi untuk keberhasilan yang saat ini tentang pembelajaran kira-kira berapa persennya ini? Ya, kalau berapa persennya ini susah Pak Tato. Maka standarnya kan gitu. Standarnya harus saya kan harus 100% bisa. Tadi kan itu kan ada kendala matematika tadi gitu. Enggak yang saat ini. Saat ini menurut saya persentase. Menurut saya karena ada beberapa kendala pergantian guru baru itu ya ketercapaiannya yang kurang lebih ya 60% gitu. Oh 60% ya. Dan harapan saya ya sebenarnya 80-90 guru menyeluruh mampu untuk berdiversifikasi. Itu udah. Jadi keinginannya dari 60 menjadi harus minimal 80 artinya 80 itu guru sudah menyeluruh dan melaksanakan pembelajaran diferensiasi. Itu 80. Karena kita lengkapi Bapak. Jadi alhamdulillah karena sekolah menggerak jadi dapat bantuan ya kita arahkan untuk yang digitalisasi itu kita penuhi. Jadi hal-hal terkait proyektor terus kemudian layarnya seperangkat itu ya untuk presentasi sudah ada, terus kemudian kita juga beli pengeras untuk kelas sudah kita lengkapi semua sih. Jadi insya Allah fasilitas ada, insya Allah guru nggak ada kendala. Itu aja Pak. Tapi kan ada cara untuk meningkatkan ini diantaranya ada IAT, workshop dan sebagainya. Mungkin dalam program itu kira-kira kapan mau dimulai atau dilaksanakan untuk dalam hal ini peningkatan pembelajaran yang berdiferensiasi untuk teman-teman guru. Ya siap. Karena waktunya karena tadi kan saya sampaikan bahwa kita kan pembelajaran diferensiasi baru 60%. Jadi untuk IHT nanti insya Allah kita akan jadwalkan di Desember ini Pak. Desember ini jadi, nanti kita akan latihan. Waktu anak libur ya? Libur, kita ambil waktu 2 hari 3 hari untuk pembelajaran diferensiasi dan nanti waktu training nanti Pak Tarto tak undang. Oh gitu ya. Nah, selain itu mungkin ada narasumber yang lain. Ya nanti kita insya Allah akan adakan ini Pak. Karena minggu kemarin kebenaran kita juga mengundang itu juga ada pemaparan pembelajaran diferensiasi Bu Hertina itu alhamdulillah Pak Tarto kemarin rawuh tanpa sengaja jadi alhamdulillah itu adalah salah satu komitmen kami bahwa kami memang untuk menggenjot pembelajaran diferensiasi segera terrealisasi dengan baik di SMP PGRI 1 Depak. Dan nanti kita akan panggil guru penggerak Pak untuk mungkin ya dari Blora. Itu solusinya ini ya itu yang bagus itu ya itu jadi yang sudah punya kemampuan, punya pengetahuan, punya ilmu lebih bisa diambil untuk menularkan, mendiseminasikan ke teman-teman sini. Itu bagus yang bagus gitu. Jadi itu jadi program yang sudah tadi disampaikan Bapak Jarwo yang bagus tadi kan bisa yang harus bisa
dilaksanakan. Siap. Sebagai kemajuan secara umum sekolah kita ini. Siap. Jadi karena mendapatkan label Sekolah sekolah penggerak. Makanya ya, saya sering katakan harus selangkah lebih maju dibandingnya sekolah-sekolah tetangga. Kan begitu ya Pak tadi itu. Ya, ya. Iya siap. Insyaallah. Ya, mungkin itu ya Pak ya. Siap, Karena Pak Tarko. waktu, Siap. karena waktu. Mungkin apa yang bisa panjenengan dapat dengan pertemuan ini? Oke, siap, siap. Kesimpulannya Oke, gitu. oke, Pak. Ya, saya sih makin yakin ya Bapak ya, makin Ya. yakin dengan pembicaraan Pak Tarko dengan saya, artinya Bapak coach saya coachi, saya makin yakin tidak ragu lagi untuk mengadakan pembelajaran diferensiasi. Ya. Karena pembelajaran diferensiasi itu mengakomodir kebutuhan siswa, Ya. mulai dari minat siswa, Oh, belajar, iya, iya. profilnya, terus kemudian kesiapan siswa itu kan diakomodir. Betul. Jadi di situ juga ada konten, proses, produk. Nah, ya itu Guru juga harus paham itu ya. Jadi kalau udah paham ya Udah enak. tinggal di lapangannya kan itu penerapan. Itu ya saya makin yakin lah itu. Iya, iya. Satu, yang kedua program-program kami tadi yang kurang ya nanti saya akan benahi untuk Betul harus benahi kan. dengan strategi-strategi yang nanti Ya, kita cara-cara yang kemudian jalan. nanti kita refleksi lagi di lain waktu kan Siap, gitu siap. kan begitu. Ini tadi jelas tentang pembelajaran diferensiasi, kita refleksi ya, mudah-mudahan di kedepannya lebih meningkat lagi, Amin, amin, lebih amin. baik lagi, yang lebih maju lagi, lebih hebat luar biasa. Amin, amin. Mungkin hanya Siap. ini yang bisa Siap, ya Bapak. Siap. kita obrolkan dengan Iya. panjenengan, Iya. mudah-mudahan nanti lebih baik lagi. Iya. Kalau gitu saya mohon pamit Siap. untuk meneruskan ya pekerjaan yang Terima lain. kasih, Pak, Itu. kemampuannya. Saya juga terima kasih banget untuk Iya. sambutannya dan lain-lain sebagainya. Siap, siap, siap. Itu aja. Siap, Terima Pak kasih. Tarko. Itu saya mohon pamit. Ya, itu aja Pak ya. Terima kasih Pak Tarko. Sama-sama. Sehat terus, sehat Ya. terus. Assalamualaikum. Sama Pak Tarko.